Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita diberkati, kita disertai, kita dijagai oleh Tuhan. Hanya pujian, penyembahan, kemuliaan hidup kita yang hanya kita bisa berikan kepada Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari pagi hari ini kita berikan hati kita kepada Tuhan. Kita letakkan setiap beban, setiap masalah, bahkan setiap dosa yang mungkin kita tidak mampu untuk mengatasinya. Mari hari ini tanggalkan semuanya, berserah kepada Tuhan. Minta kekuatan kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup melepaskan setiap dosa Anda, setiap kutuk, setiap beban yang Anda alami. Bertobat, berikan hatimu, berikan hidupmu, maka Dia akan menguasai hidupmu sepenuhnya dan membaharui engkau. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang tahun ini, sepanjang bulan ini, sepanjang minggu ini, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi kami Tuhan. Tuhan memberkati hidup kami. Tuhan menjagai kami dari sakit penyakit, dari kerugian, dari kecelakaan. Mungkin kami mengalami hal yang tidak baik dalam hidup kami. Tapi satu yang kami percaya, pribadi-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Dan ketika kami berdoa, kami menyerah, kami mengangkat tangan, Engkau selalu memberi kekuatan yang baru. Engkau selalu membuat hati kami kembali tenang dan percaya. Ketika kami berharap kepada Engkau, tidak pernah kami kecewa. Sebab kami berharap kepada Tuhan yang hidup, Allah segala Allah, Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur tanda kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, tutup matamu, bersyukur, buka hatimu, sembah Dia, berserah kepadanya, menyerah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu.
dosa Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara. Betapa Dia mengasihimu. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau dan saya dijadikan biji mata Tuhan. Dia Bapa yang mulia. Dia Tuhan yang baik. Sekalipun dunia meninggalkan engkau, keluargamu meninggalkan engkau, orang tuamu meninggalkan engkau, anak-anakmu meninggalkan engkau, sahabat-sahabatmu meninggalkan engkau, tapi Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan engkau, Bapak Ibu Saudara. Betapa kasih-Nya sempurna, betapa cintanya
Terbukti Engkau setia Tuhan. Terbukti Engkau setia. Detik ini pun kami merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan Roh Kudus-Mu. Terima kasih. Bapakku yang baik. Terima kasih. Berbicaralah Tuhan. Seperti Bapak berbicara kepada anaknya. Tuhan berbicara. Engkau nasihati kami pagi ini. Dengan kebenaran firman. Kami percaya ketika Engkau berfirman Tuhan, yang mati hidup, yang lemah sehat, sakit sembuh dalam nama Yesus. Berfirman, pakai Tuhan hambamu manusia biasa, tetapi ketika ada Roh Allah, apa yang mustahil jadi mungkin dalam nama Yesus. Urapi Tuhan, urapi. Terima kasih. Kami siap terima kabar gembira hari ini Tuhan. Kami siap terima kabar sukacita pagi ini Tuhan. Kami siap terima pribadi-Mu Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dan mau terima firman bersama dengan saya katakan amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan buka firman di dalam Matius 17 saudara, ayat yang pertama. Oh ya, sebelum saya bacakan firman Tuhan, hari ini kita akan ada perjamuan kudus. Saudara bisa siapkan perjamuan kudus. Nanti setelah saya sampaikan firman, kita akan perjamuan kudus saudara. Matius 17 ayat yang pertama. Perikop, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Saya stop sampai di sini. Saudara, Yesus itu suka naik gunung saudara. Yesus suka naik gunung, dia suka ke tempat yang sendiri. Dan dia suka berdoa saudara. Satu hal kita sudah diberi teladan oleh Yesus sendiri bahwa setiap kita orang Kristen kita harus suka yang namanya berdoa. Kita sebagai orang Kristen harus suka naik ke gunungnya Tuhan. Ke gunungnya Tuhan itu tempat kemuliaannya Tuhan saudara. Kita buka lagi di Mazmur 24 ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saya baca sekali lagi, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi gini saudara, di hari-hari yang terakhir ini bagaimana kita harus tahu menjaga kehidupan kita saudara. Kita harus terus naik ke gunungnya Tuhan. Naik ke gunung itu tidak enak memang. Untuk kita pada waktu kita ikut Tuhan itu memang tidak enak saudara. Tidak enak ini buat apa? Buat daging kita. Saya mau ngomong tidak enaknya ini tidak enak buat daging kita. Kenapa? Firman Tuhan di Mazmur 24 ini di ayat yang ketiga, yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah ini saudara, kalau kita mau naik ke gunungnya Tuhan, itu memang tidak enak, susah. Karena apa? Kita harus menjaga kehidupan kita tidak sama seperti orang-orang dunia yang lain. Kalau orang dunia, contoh misalnya kalau orang dunia mereka disakiti, mereka akan dengan gampang mereka akan membalas.
Tapi firman Tuhan ngomong bahwa apa? Kita harus mengampuni. Itu sesuatu yang tidak enak, betul enggak? Karena apa? Kita tidak bisa dengan mudah kita mengeluarkan emosi kita. Kalau orang dunia enak, dia disakiti dengan mudahnya dan dengan tidak ada rasa bersalah mungkin disakiti dia akan membalasnya, saudara. Dengan hal-hal seperti ini, saudara. Ini berbicara tentang mematikan kedagingan kita, saudara. Naik gunung, ini yang namanya naik gunung. Naik gunung, saudara. Bersih tangannya dan murni hatinya. Bagaimana kasih Tuhan harus tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang Kristen tidak boleh sama dengan dunia ini, saudara. Kita sebagai orang-orang yang di dalam Tuhan, kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Makanya saya ngomong ikut Tuhan, ikut Yesus secara daging tidak enak. Karena apa? Kita harus membatasi daging kita harus mematikan daging kita. Kita harus buat tembok supaya apa? Kedagingan kita ini enggak muncul. Kita harus mematikan kedagingan kita. Waktu kita lagi enak-enak, lagi puasa, saudara, kita lagi puasa tiba-tiba mungkin istri kita atau orang tua kita masak yang enak. Wah, haleluya, saudara. Ini kalau kita nggak taat sama Tuhan, kalau kita nggak mematikan daging kita akan dengan gampang besok aja puasanya kita makan yang enak. Lah hal-hal ini loh, saudara. Pada waktu makanan enak di depan kita terus kita lawan, itu yang namanya nggak enak, saudara. Daging kita, pikiran kita, mungkin mata kita, mulut kita ini sudah gatel, saudara. Tapi apa respon kita? Kita mau tetap makan atau enggak? Semua tergantung dari diri kita, saudara. Itu yang namanya naik ke gunung. Kalau saudara pernah naik ke gunung itu enggak mudah. Apalagi ke gunung yang tinggi. Gak ada ya gunung yang rendah ya. Gunung semua tinggi. Pada waktu contohlah kita naik ke Semeru. Kalau yang enggak pernah naik mungkin bisa dilihat di video atau apa. Naik gunung itu enggak mudah. Saudara harus siapkan fisik. Lah kalau di tengah-tengah kita sudah enggak mau terus kita mundur. Ya susah, saudara. Kita pulang lagi, kita enggak dapat sesuatu yang luar biasa di gunung itu. Contohlah ke Ranukumbolo, saudara. Kalau jalan kaki itu sekitar 5-6 jam. Saya banyak dengar cerita, saya enggak pernah, saudara. Saya banyak dengar cerita pada waktu mereka ngomong, mereka naik, mereka capek sekali, saudara. Mungkin untuk yang Ranukumbolo ini enggak terlalu yang tinggi sekali, saudara. Tapi jalan 5-6 jam itu dengan ya agak naik tapi bukan naik yang terlalu tinggi, enggak. Capek memang, tapi pada waktu ini banyak orang yang ngomong ya, cerita sama saya. Pada waktu mereka sampai di sana, saudara. Mungkin dengan bahasa mereka, wah, segala capekmu itu terbayarkan. Karena apa? Keindahannya, saudara. Bagus sekali. Udaranya dingin, wah enak, nikmat, apalagi bersama-sama dengan keluarga atau bersama-sama dengan teman-teman, saudara. Wah seru, enak. Ya mungkin masih capek, tapi pikiran capek itu hilang. Karena apa? Keindahannya, saudara. Nah hal-hal ini, saudara. Kalau engkau sampai cuma di tengah terus engkau balik kembali, engkau enggak akan tahu bagaimana Ranukumbolo. Bagaimana nikmatnya, keindahannya. Tidak bisa menikmati keindahannya, saudara. Itu naik gunung susah. Susah, capek, gak enak buat daging kita, saudara. Tapi waktu kita sampai di sana fresh pikiran kita. Sama seperti itu waktu kita naik ke gunungnya Tuhan. Gak enak, kita harus batasi dengan siapa kita bergaul. Kita harus batasi pola pikir kita harus batasi apa yang harus kita katakan, kita harus batasi apa yang kita pikirkan.
Semua itu kudus di hadapan Tuhan. Semua itu berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi pergaulan kita harus batasi. Saya mau ngomong kita boleh berteman dengan semua orang. Boleh, tidak ada larangan. Tapi waktu engkau benar-benar serius sama Tuhan, bergaulmu itu harus engkau batasi, saudara. Firman Tuhan ngomong pergaulan yang buruk merusakkan pergaulan yang baik. Jelas, kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang suka mencuri, engkau akan suka mencuri. Bergaul, saudara, bukan berteman. Engkau berteman dengan siapapun, tapi kalau engkau sehari-hari dengan orang yang gak baik, dua pilihan, kita katut ke yang tidak baik atau kita bawa mereka kepada yang baik. Pilihannya itu. Contohlah, apalagi yang anak-anak muda dulu, saya dulu. Kalau punya pasangan kan harus seiman dan sepadan. Tapi kalau saudara ingat dulu mungkin anak-anak saudara atau saudara waktu muda dulu, saya masih muda tapi saya sudah menikah. Dulu waktu masih di youth lah. Wah, kenal sama lawan jenis, sama cewek kalau saya kenal, mungkin belum di dalam Tuhan. Gayanya gini, tak bawa kenal Tuhan. Nah, seberapa sering dulu seperti itu? Ya ada yang bisa, ada yang gak bisa. Ada yang malah katut, saudara. Katut, terus gak ke gereja lagi, pacaran tok malam minggu, gak pernah ke youth. Ada juga yang bisa, tapi gini, jagai pergaulan kita, jagai hidup kita, supaya hidup kita ini berkenan di dalam Tuhan. Kita masuk surga itu bukan bersama-sama, saudara. Kita masuk surga itu sendiri-sendiri, saudara. Tidak bersama-sama dengan teman kita. Kalau kita ke Ranukumbolo itu bersama-sama. Kalau naik gunungnya Tuhan itu kita sendiri-sendiri, saudara. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau jaga hidup kita atau tidak, itu terserah kita. Terserah saudara, terserah saya. Tapi percayalah pada waktu engkau menjaga hidupmu selaras sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya penyertaan Tuhan tetap sempurna. Kau akan tetap bisa menikmati hidupmu, saudara. Dengan segala berkat-berkat yang Tuhan berikan atas kehidupanmu. Jadi tidak seenaknya. Kita diberkati pun tidak seenaknya. Kita dikasih sesuatu sama Tuhan itu tidak seenaknya kita itu menggunakannya itu, saudara. Tapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Siapa sih kita ini? Siapa kita? Kita ini lemah tanpa Tuhan, saudara. Kita ini tidak punya apa-apa tanpa Tuhan. Amin. Karena kita ini enggak ada apa-apanya. Yesus sudah mati di atas kayu salib buat kita. Untuk menebus dosa-dosa kita. Dari kematian dibawa Tuhan kepada kehidupan yang kekal. Tapi kalau kita enggak bisa jaga hidup kita, ya maaf saudara. Firman Tuhan ngomong kerjakan keselamatanmu, saudara. Kerjakan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, saudara. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Saudara jangan lupa tanpa perbuatan. Perbuatan itu apa? Ya naik gunung itu. Perbuatan itu gini loh. Iman, kita nggak akan sampai kepada iman kalau kita ini tanpa perbuatan. Perbuatan itu apa? Percaya, berkenan di hadapan Tuhan. Waktu engkau lagi susah, engkau berdoa sama Tuhan, tetap belum ada jawaban. Kamu tetap percaya. Belum ada jawaban. Kita tetap percaya. Belum ada jawaban. Sampai lama belum ada jawaban. Kita tetap percaya. Itu yang namanya perbuatan. Perbuatan kita sama Tuhan. Tanpa perbuatan, tanpa kita percaya, tanpa kita berkenan di hadapan Tuhan, tidak ada iman, saudara. Simple. Bagaimana hidup kita? Kita baca di Efesus 5 ayat 15.
Di hari-hari ini tuh saudara. Firman Tuhan aja ngomong ayat yang ke-15. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Firman Tuhan ngomong perhatikanlah dengan seksama. Ya. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Firman Tuhan ngomong ada dengan seksama. Itu sudah difokuskan. Coba kalau dengan seksamanya dihilang. Karena itu perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Kalau pakai ini, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Jadi itu gini, sudah ngomong A ditegaskan lagi. Dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Bagaimana kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita harus menjaga kehidupan kita sesuai atau selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kadang maaf dibilang aneh saudara, buat orang dunia loh saudara. Aneh kamu, oh gak bisa aku. Diajak pergi misal, oh gak bisa aku ada pelayanan. Fanatik banget sih. Sampai ada orang ngomong kalau hidup itu ya jangan fanatik-fanatik. Saudara, ya semua tergantung dari kita. Semua tergantung dari kita. Kalau kita mau hidup biasa-biasa, ya biasa-biasa aja. Kalau engkau mau hidup radikal sama Tuhan, ya hiduplah radikal sama Tuhan. Semua ada pilihan, saudara. Pilihan A atau pilihan B. Kita yang memilih. Tidak ada yang namanya khilaf, saudara. Pasti semua itu ada di dalam pikiran kita. Waktu kita mau jatuh di dalam dosa, semua itu ada di dalam pikiran kita, saudara. Tinggal kita mau melangkah atau enggak. Kalau kita jatuh, ya karena kita mau. Sebenarnya sama-sama mau. Kalau kita jatuh ya karena kita mau jatuh. Kalau enggak jatuh karena kita mau kuat. Mau menahan itu semua. Kita buka kembali di Matius 17 saudara. Makanya di sini Yesus kasih satu teladan. Dia kasih satu cara. Sulit loh. Hidup seperti itu. Sulit. Tidak enak loh Pak. Harus ngampuni. Kok gak enak sih hidup melok Yesus? Harus ngampuni, harus memberkati. Kadang kita disakiti, kita harus memberkati mereka. Kadang kita kalau ditegur, harus rendah hati. Harus menerima, harus merubah. Gak enak loh. Saya juga ngalami saudara. Mungkin hal yang sepele. Sampai saya ini doa sama Tuhan. Tuhan kok gini sih? Gak enak, aku males loh Tuhan. Saya ngalami saudara beberapa waktu yang lalu. Duh kok gini sih? Males aku Tuhan. Aku ngadepi seperti ini. Males aku Tuhan. Saya sampai doa seperti itu. Cuma gini. Naik gunung. Kadang kau harus rendah hati. Merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa saudara. Amin. Lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kadang tidak menyenangkan buat daging kita. Kita tinggal mau memakani daging kita atau memakani roh kita, saudara. Visi di tempat ini berdoalah minimal 1 jam. Supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan. Daging itu lemah, roh itu penurut. Jatuh karena keinginan kita sendiri. Keinginan kita sendiri. Kita harus memproteksi keinginan kita ini, saudara. Kalau disakiti, kalau ditegur keinginan kita, kalau kita benar, kita memberontak. Kita nyerang kembali. Tapi firman Tuhan ngomong apa? Pada waktu kita ditegur, kita dinasehati mungkin atau kita enggak melakukan kesalahan terus disuruh minta maaf.
ya lakukan aja. Fine, tidak apa-apa. Lakukan semua buat Tuhan. Kepingin bantah, stop. Stop. Terima saja. Terima saja. Tidak masalah. Yesus, caranya gimana? Sulit. Caranya gimana? Sulit. Di ayat yang pertama, di Matius 17, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Yesus sudah kasih contoh. Kalau sulit gimana? Ya engkau harus sama seperti Petrus, Yohanes dan Yakobus. Apa? Bersama dengan Yesus, saudara. Karena itu kekuatanmu. Sesulit apapun kalau engkau bersama dengan Yesus, semuanya akan jadi bisa. Tanpa Tuhan gak bisa, saudara. Siapa kita? Mungkin gue ngomong karakter, yang penting itu karakter, oke lah. Engkau disakiti orang tanpa engkau berdoa sama Tuhan, engkau biasa-biasa. Sampai kapan bisa? Setahun tiap hari digituin, 2 tahun tiap hari digituin. Tahun yang ketiga, bisa buat duduk pedil, saudara. Tanpa Tuhan. Dengan Yesus kita kuat, saudara. Dengan Yesus kita kuat. Gak ada lagi. Tanpa Yesus, ya sudah jalan ono sendiri. Enak apa enggak? Coba aja. Berjalan dengan Yesus, terus tidak berjalan dengan Yesus. Capek, saudara. Kau harus ngampuni, kau harus memberkati, kau harus melakukan hal-hal seperti ini. Wah, tidak enak, saudara. Tapi kalau bersama dengan Yesus, kau pasti bisa. Tuhan itu kasih, saudara. Makanya Tuhan itu sangat baik buat kita, saudara. Sangat baik buat kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, saudara. Tapi ingat, jangan sampai kita terlambat, saudara. Kalau kita terlambat, tidak ada waktu lagi. Saya ngomong dia mengasihi kita itu lebih daripada apapun. Dia menerima kita apa adanya. Mau sampai kapan tapi? Kita tetap hidup kita seenaknya sendiri. Mau sampai kapan? Sudah dikasih tahu ini salah, tetap aja mbok langgar. Tetap aja mbok langgar. Sampai kapan? Kita nggak ada yang tahu mati kita kapan. Tiba-tiba kamu belum bertobat, sudah mati duluan. Udah. Gak ada yang bisa mengembalikan semuanya. Makanya firman Tuhan ngomong, kalau tidak salah di Yesaya, temuilah aku selagi aku bisa ditemui. Loh, kalau firman Tuhan ngomong seperti itu, ada waktu sudah terlambat. Gak akan bisa dikembalikan kembali. Pilihan kita. Semua tergantung, termasuk saya. Saya sampai saat ini pun masih belajar, saudara. Bagaimana saya hidup sesuai selaras dengan kehendak Tuhan. Gak enak memang, yaitu naik gunung, susah. Tapi kalau engkau bersama dengan Yesus, pasti bisa. Musa pada waktu dia naik ke Gunung Sinai, cuma Musa tok loh yang boleh. Harun aja enggak boleh loh, saudara. Cuma Musa saja. Kalau ada orang lain yang naik ke Gunung Sinai, mati, saudara. Loh, saya mau ngomong gini, saudara. Itu kan perjanjian lama. Imam harus masuk ke sini. Memang perjanjian lama. Makanya saat ini perjanjian anugerah, perjanjian baru, grace, saudara. Kita dengan mudah untuk mengalami Tuhan. Dengan mudah sekali. Sangat mudah sekali. Jangan pernah sia-siakan itu, saudara. Jangan pernah sia-siakan itu. Enaknya daging itu ya mek sitik.
enak itu hanya sedikit saja. Tapi mati akhirnya, saudara. Kita jatuh di dalam dosa, mungkin dalam hal maaf perzinahan. Enaknya itu mek sedikit tok. Nyeselnya itu suwe, saudara. Kecuali diterusno ya enggak nyesel, saudara. Nah itu. Enaknya itu lo cuma berapa menit. Maaf. Saya mau ngomong sedikit saja, tapi merasa bersalahnya itu lama sekali. Ayat yang kedua di Matius 17. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Yang Tuhan mau, saudara. Seperti kata Petrus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan kemah. Kemah itu satu tempat, kalau di perjanjian lama kemah pertemuan, seperti gereja kita, kemah pertemuan itu adalah satu tempat untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Untuk kita stay di situ. Waktu kita naik gunung, di atas gunung kalau kita mau nginep, kita harus dirikan tenda, kemah. Untuk apa? Untuk kita tinggal di dalam itu. Untuk menjagai kita dari dingin mungkin, menjagai kita dari hewan-hewan. Lah ini yang Tuhan mau. Waktu kita naik ke gunungnya Tuhan, kita sudah di atas, kita itu harus bangun kemah kita. Kita harus stay di dalam Tuhan. Orang Kristen harus bisa stay di dalam Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Berdoa. Amin. Hal-hal seperti ini yang Tuhan mau atas kehidupan kita, saudara. Pada waktu kita stay tinggal di dalam hadirat Tuhan, di ayat yang kelima, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang, menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Setelah kita stay sama Tuhan, saudara, maka kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan atas kehidupan kita. Jadi jangan dibalik, kepingin yang dahsyat-dahsyat dulu tapi tidak mau prosesnya, gak bisa. Kasarannya gini, kepingin kaya, melok Tuhan, kepingin kaya, soge, duitnya akeh, tapi dia tidak mau melakukan firman Tuhan, kosong. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Waktu kita tinggal, hidup kita di dalam Tuhan, melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, dan kita stay di dalam gunungnya Tuhan, kita bangun kemah, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas kehidupan kita. Itu janji Tuhan loh. Itu janji Tuhan. Kita semua pasti mau diberkati. Saya tidak mau ngomong tentang kemakmuran atau kekayaan. Tapi pada waktu engkau ikut Tuhan, apa yang kau butuhkan Tuhan akan cukupi loh. Tapi intinya setiap kita bukan fokus dengan berkatnya, tapi fokus dengan Yesusnya. Kalau engkau kalau ada yang anti dengan kekayaan, kemakmuran atau apa, di firman ini loh, banyak mujizat terjadi, saudara. Seorang janda di Sarfat, saudara, tepung minyak tinggal sekali pakai. Elia, buat aku dulu. Dia buat seperti itu, buat Elia dulu dan buat Tuhan dulu. Beberapa bulan lamanya, tidak habis-habis loh. Apakah itu bukan daripada Tuhan? Enggak. Tapi
Janda ini memberikan dulu buat Tuhan. Otomatis gini, waktu kita fokus dulu dengan Tuhan, maka berkat itu hadiah, upah saudara, pemberian daripada Tuhan. Terserah Tuhan. Tapi jangan pernah anti dengan hal-hal seperti itu. Firman Tuhan ngomong, kita buka di ayat terakhir saudara. Mazmur 24 yang tadi. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ini saudara. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat yang kelima, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Intinya gini, Yesusnya dulu melakukan apa yang benar dulu, fokus sama Tuhan dulu, stay di dalam kemahnya Tuhan, baru berkat Tuhan akan mengalir atas kehidupan kita. Besar kecilnya itu tergantung dari Tuhan. Bukan berarti harus banyak 1 miliar, 1 triliun, enggak. Berkat bukan hanya masalah keuangan, tapi damai sejahtera sukacita yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana dengan kita? Kita mau jaga kehidupan kita? Hari-hari terakhir ini, kita mau berharap kepada siapa? Kita mau berharap dengan siapa? Dengan Tuhan atau berharap dengan kepintaran kita, dengan kekuatan kita? Tergantung kita. Tapi Tuhan ngomong berharaplah kepada Tuhan. Naik gunung bersama dengan Yesus. Orang Kristen apa yang kita cari? Berkat? Enggak. Apa? Hidup senang-senang, banyak uang, mati masuk surga. Banyak yang ngomong seperti itu saudara. Apa yang kita cari waktu kita ikut Yesus? Kalau enggak yang namanya kekekalan. Kau harus melekat dengan Tuhan. Tidak ada artinya. Uangmu banyak, tapi tanpa penyertaan Tuhan, percuma saudara. Percuma. Tanpa ketaatan kita sama Tuhan, uangmu banyak, gak ada artinya. Beneran saudara. Saya ngalami. Waktu saya gak taat, saya duit saudara. Saya punya uang, sungguhan saya punya uang. Saya terima berkat yang luar biasa. Tapi waktu saya gak taat, waktu saya tidak masuk di dalam tuntunan Tuhan, gak ada artinya saudara, sungguhan. Ini waktu, itu beberapa tahun yang lalu saudara. Beberapa tahun yang lalu saya ngalami, sebelum saya ngalami sesuatu yang tidak enak di dalam hal keuangan, ya saya ada duit saudara. Waktu itu saya jarang berdoa saudara. Saya ada duit, saya utang bisa bayar. Pokoknya gini, tagihan-tagihan semua aman. Dan masih ada sisa duit di rekening lumayan. Tapi saya jarang berdoa. Percaya, saya ngalami. Hati saya enggak enak saudara. Saya melayani loh, tapi saya tidak menjaga keintiman saya dengan Tuhan. Saya ngalami. Rasanya hampa saudara. Jujur rasanya hampa. Mau pilih mana? Banyak duit tanpa tuntunan Tuhan? Atau enggak punya duit tapi bersama dengan Tuhan? Atau banyak yang milih, yo banyak duit tapi dengan Tuhan dong. Ya kalau itu Tuhan izinkan, it's okay. Karena apa? Berkat bisa membuat kita terlena saudara. Banyak orang dulu yang enggak punya duit, hidupnya sampai Tuhan ini luar biasa. Tapi setelah diberkati, yang lari ya juga banyak. Mulai mengenal dunia malam. Banyak saudara, tergantung kita. Makanya uang tidak bisa membeli keselamatanmu. Apalagi uang tidak bisa membeli damai sejahtera yang ada di dalam kehidupan kita. Seberapapun banyaknya saudara. Carilah Tuhan, bukan cari duit. Kalau mindset seperti ini kita balik, Tuhan dulu baru berkat, itu baru bagus saudara. Tapi kalau berkat dulu baru Tuhan, gak bisa menyelamatkan kita saudara.
Apa kebutuhanmu? Waktu engkau berharap sama Tuhan, waktu kita mungkin lagi banyak tanggungan, gak punya uang. Terus engkau tetap berharap sama Tuhan. Engkau tidak melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau tetap berharap. Mungkin saat kok gak ada jawaban. Kok tetap gini-gini. Tapi engkau tetap setia. Gak ada jawaban lagi, tetap setia. Gak ada jawaban lagi, tetap setia. Gak ada jawaban lagi dan tetap setia. Tuhan lo gak pernah tutup mata, saudara. Tuhan gak pernah tutup mata. Cuma kadang orang tidak mau coba. Kenapa? Gak kuat. Banyak yang gagal di sini, saudara. Gak kuat. Engkau melakukan apa yang, ya maaf saudara ya. Kadang ya kita harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ojo saenake, ikut Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan, ya wis. Janganlah hidup seenaknya, saudara. Saya pun juga harus belajar, gak hidup seenaknya. Firman Tuhan ngomong tadi sekali lagi ya. Perhatikanlah dengan seksama. Sekali lagi, perhatikanlah dengan seksama. Kalau Tuhan sampai ulangi itu, dengan seksama. Itu penting, saudara. Tergantung saudara mau atau enggak. Tapi saya harap saudara bisa melewati semua itu dengan Tuhan. Kalau saudara enggak kuat, ada Tuhan yang bisa memberi kita kekuatan. Amin. Tuhan itu, banyak yang ngomong Tuhan itu sejauh doa saja, saudara. Sejauh doa. Waktu kita berdoa, Tuhan pun jawab, Tuhan kasih kekuatan buat kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Saudara, hari Tuhan semakin singkat. Tanda-tandanya sudah banyak. Saudara. Bagaimana hidup kita? Kita mau menjaga dengan kekudusan Tuhan atau tidak, itu tergantung kita. Pilihan ada di tangan kita. Mari ngene ae Tuhan, mari ngene Tuhan. Pas waktu ini, gak ada waktu kembali. Wah, eman saudara. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Itu suatu tanda yang ajaib, saudara. Jangan pernah remehkan itu, saudara. Ada momen waktu, wis engko ae bertobat, nanti saja bertobat. Wis kate mati. Maaf. Balik wis mati duluan ya apa, saudara. Pemain musik, silakan. Enggak ada waktu, saudara. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat itu bukan teman-teman atau saudara yang apa namanya, yang sedih. Ya mungkin hanya sedih, saudara. Tapi yang mengalami itu kita sendiri, saudara. Amin. Jadi pilihan ada di tangan saudara. Kalau saudara mau melihat kemuliaan Tuhan, ya pilihlah apa yang menyenangkan Tuhan. Jagai hidupmu sesuai dengan kebenaran Tuhan, saudara. Kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, Kau begitu baik atas setiap kami. Engkau begitu baik atas kami. Engkau begitu mengasihi setiap kami. Kalau firman ini datang, kami percaya itu karena kasih Tuhan atas setiap kami itu begitu besar. Yang menjagai setiap anak-anaknya untuk tetap di dalam kehendak Tuhan, tetap di dalam destininya Tuhan.
sampai selesai Tuhan. Dan kami semua kembali pulang. Mari ambil waktu untuk kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang mengasihi setiap kita. Dia tidak pernah membiarkan setiap kita terjatuh. Haleluya. Di dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan tidak pernah membiarkan setiap kita sendiri. Dia yang sanggup mengangkatmu. Biar kasih-Mu yang memulihkan setiap kami, Tuhan. Kebaikan-Mu atas setiap kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Setiap kesalahan kami, Tuhan. Ampuni kami ini merendahkan hati kami di hadapan-Mu, Tuhan. Mungkin hati kami, pikiran kami, perasaan kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami. Ampuni kami kalau kami sombong, Tuhan, dengan apa yang kami miliki, dengan apa yang kami punya, padahal itu bukan kepunyaan kami. Itu milik-Mu, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Secara tidak sadar kami mendukakan Engkau. Ampuni kami, Roh Kudus. Kami mau bertobat. Kami mau merubah cara hidup kami, Tuhan, menjadi serupa, menjadi mengikuti Engkau sepanjang umur hidup kami. Dan kami akan menikmati kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Ubah kehidupan kami, ubah pola pikir kami, ubah cara kami bersosialisasi, ubah cara kami berbicara, biar semua itu berkenan di hadapan-Mu. Kami ini hanya debu dan tanah. Kalau Engkau enggak mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kami ini binasa, Tuhan. Kami ini binasa. Buat kami mengerti bahwa kami ini bukan apa-apa tanpa Engkau, Tuhan. Terima kasih. Terima
biar kami ini menjaga kehidupan kami sesuai dengan apa yang Kau mau. Suci kuduskan dengan darah-Mu roti dan anggur ini Tuhan. Kami percaya dengan iman ini adalah tubuh-Mu dan ini adalah darah-Mu. Bekerjalah Tuhan atas kehidupan kami. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu atas kehidupan kami. Kami butuh mujizat-Mu, kami butuh pribadi-Mu Tuhan. Real Tuhan, nyata bahwa Yesus yang kami sembah itu hidup. Yesus yang kami sembah itu hidup Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saudara bisa angkat tinggi roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kasih-Mu saat ini menjamah setiap kami Tuhan. Biar kasih-Mu yang menjamah memenuhi hati kami, pikiran kami Tuhan. Haleluya. Oh, seperti Bapa yang sayang sama anaknya, demikian Engkau Tuhan. Kalau Bapa di dunia saja itu mengasihi anak-anaknya, apalagi Engkau Bapa yang di sorga Tuhan. Aku percaya Engkau mengasihi setiap kami lebih daripada apapun. Hari depan yang penuh dengan pengharapan Tuhan, Kau sediakan atas setiap kami Tuhan. Kami percaya seberapa buruknya Engkau sanggup menerima kami apa adanya Tuhan. Seberapa brengseknya hidup kami Tuhan, Kau menerima kami apa adanya Tuhan. Biar saat ini pemulihan-Mu itu terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan
yang indah Kau berikan atas setiap kami Tuhan. Sebab rancangan-Mu damai sejahtera. Oh, terima kasih. Terima kasih. Mari 1 menit ke depan kita berdoa, saudara. Kita menyembah janji-Mu atas setiap kami Tuhan. Ya dan amin. Kau melakukan apa yang Kau perkatakan Tuhan atas kehidupan kami. Tidak ada yang gagal Tuhan. Kirabaya syadanamu. Tidak ada yang tidak ditempati Tuhan. Kirabaya syadanamu. Kau sungguh indah. Kau yang membawa setiap kami dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Kau menerima kami apa adanya Tuhan. Kau menerima kami tidak melihat kondisi kami. Kasih-Mu sungguh besar atas setiap kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Pemulihan-Mu terjadi Tuhan saat ini atas setiap kami. Biar kami ini berjalan dengan tuntunan-Mu Tuhan. Kami tidak sama dengan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, aku berdoa biar terus penyertaan Tuhan yang nyata Tuhan itu terus terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Terus terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat teguran yang sudah kami terima. Semua mendatangkan kebaikan buat setiap kami Tuhan. Karena Kau begitu mengasihi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan. Saudara, setiap hari di tempat ini akan ada makan gratis mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Saudara bisa datang ke tempat ini. Nanti alamat akan muncul di tempat ini di GKI Kemah Pertemuan. Dan juga setiap hari Minggu akan ada pembagian makanan saudara. Itu mulai jam 3 sore sampai habis saudara. Saudara bisa datang ke tempat ini dan mengambil makanan. Itu aja. Mari kita tutup ibadah kita. Mari angkat kedua belah tanganmu saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau begitu baik, Kau begitu luar biasa. Kami memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Kami memberkati Kota Malang. Biar kasih Tuhan melimpah. Cinta-Mu Tuhan mengalir. Pemulihan terjadi. Berkat Tuhan melimpah atas bangsa ini. Indonesia, atas Kota Malang Tuhan. Atas pemimpin-pemimpin kami. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Biar berkat Tuhan mengalir atas pemimpin kami dan juga Wali Kota Malang dan juga Wakil Wali Kota Malang. Berkati Tuhan. Berkati gereja-gereja di Kota Malang Tuhan. Kesatuan hati Tuhan terjadi. Semua untuk kemuliaan-Mu. Biar banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Tuhan. Terima kasih. Mari saudara, terimalah berkat yang terbaik dari sorga. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah, melampaui segala akal. Itu tercurah di dalam kehidupanmu. Berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagian di dalam kehidupanmu. Bermulai saat ini, penyertaan Tuhan semakin nyata atas hidupmu. Terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.